dilihat dari pemikiran Aristoteles, hubungan antara ekonomi dan politik itu sebenarnya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Menurut Aristoteles sendiri, politik itu adalah usaha untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Artinya politik bukan cuma soal kekuasaan, tapi bagaimana cara mengatur masyarakat supaya bisa hidup secara adil dan sejahtera. Di titik ini peran ekonomi jadi sangat penting, karena ekonomi sendiri menjadi bagian yang mendukung tujuan politik. Karena untuk mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera, masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah ekonomi berperan, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka tujuan politik juga sulit untuk tercapai. Jadi bisa dibilang politik itu cara mengatur arah dan kebijakan. Sedangkan ekonomi menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dapat diambil contoh ketika pemerintah membuat kebijakan seperti bantuan sosial, itu adalah keputusan politik, tapi dampaknya langsung ke kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dari sini terlihat jelas bahwa politik dan ekonomi saling berhubungan. Bahkan dalam pemikiran Aristoteles, manusia disebut sebagai makhluk politik, atau bisa dibilang manusia itu hidup dalam bermasyarakat dan membutuhkan aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dan politik itu satu kesatuan karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Perbedaan antara merkantilisme dan liberalisme klasik. Sebenarnya perbedaan paling mendasar ada pada peran negara dalam ekonomi. Dalam sistem merkantilisme yang berkembang sekitar abad ke-16 sampai 18 itu, negara punya peran yang sangat dominan. Tokoh seperti Thomas More menjelaskan bahwa kekayaan negara dapat diukur dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Karena itu, negara harus aktif dalam mengatur ekonomi, misalnya dengan mendorong ekspor dan membatasi impor, supaya negara dapat mendapatkan keuntungan lebih besar dari perdagangan itu. Selain itu, negara juga dapat mengontrol perdagangan, melindungi industri dalam negeri. Jadi bisa dibilang dalam merkantilisme itu, negara jadi pengendali utama ekonomi. Berbeda dengan liberalisme klasik yang dipropos oleh Adam Smith, justru peran negara dibuat seminimal mungkin. Menurut Smith, ekonomi akan berjalan lebih baik kalau masyarakat diberi kebebasan untuk berusaha, berdagang, dan bersaing tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Menurut pendapat saya, perbedaan ini menunjukkan dua cara pandang yang bertolak belakang. Merkantilisme melihat negara sebagai pengatur utama demi kekuatan dan kekayaan, sedangkan liberalisme klasik percaya bahwa kebebasan individu justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya dalam sistem merkantilisme, negara biasanya membatasi impor dan mengatur perdagangan secara ketat supaya keuntungan masuk ke negara. Sedangkan dalam liberalisme klasik, negara itu cenderung memberi kebebasan pada pelaku usaha untuk berkembang dan bersaing tanpa banyak aturan ketat. Jadi perbedaan mendasar antara merkantilisme dan liberalisme klasik terletak pada peran negara. Merkantilisme menekankan campur tangan negara yang kuat, sedangkan liberalisme klasik menekankan kebebasan ekonomi dengan campur tangan negara yang sangat terbatas. Konsep invisible hand atau tangan tak terlihat yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika individu berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, secara tidak langsung mereka juga ikut mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Artinya tanpa perlu diatur secara ketat oleh pemerintah, kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, dan distribusi bisa berjalan dengan sendirinya melalui mekanisme pasar. Harga dan jumlah barang akan menyesuaikan secara alami berdasarkan permintaan dan penawaran, sehingga tercipta keseimbangan dalam pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Selama setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha dan bersaing.
Dari situ muncullah efisiensi dalam perekonomian, karena pelaku usaha akan berusaha memberikan produk terbaik dengan harga yang bersaing, agar tetap bisa bertahan. Dalam kebijakan publik modern, konsep ini berpengaruh pada cara pemerintah dalam mengelola ekonomi. Pemerintah tidak selalu mengatur secara langsung kegiatan ekonomi, tetapi lebih berperan dalam membuat aturan dasar seperti menjaga persaingan, tetap sehat, dan melindungi konsumen. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya negara yang tidak lagi menetapkan harga secara langsung, melainkan membiarkan harga ditentukan oleh pasar. Pemerintah hanya turun tangan ketika terjadi masalah seperti monopoli atau praktik tidak adil, agar keseimbangan dalam pasar tetap terjaga. Jadi konsep Invisible Hand menekankan bahwa kepentingan individu dapat mendorong kesejahteraan bersama, dan hal ini mempengaruhi kebijakan publik modern yang memberi ruang besar pada mekanisme pasar dengan peran negara sebagai pengawas. Kritik terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya kapitalisme, banyak dikemukakan oleh Karl Marx. Marx menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme terdapat dua pembagian kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Menurutnya, pemilik modal memperoleh keuntungan dari hasil kerja buruh melalui apa yang disebut nilai lebih atau bisa dibilang selisih antara hasil kerja buruh dengan upah yang mereka terima. Selain itu, Marx juga mengkritik adanya akumulasi kapital, yaitu penumpukan kekayaan yang terus-menerus pada kelompok pemilik modal. Dalam proses ini, keuntungan yang diperoleh tidak bisa didistribusikan secara merata, tetapi justru semakin terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan sosial. Bisa dilihat dari kondisi saat ini, masih adanya kesenjangan antara pengusaha besar dan pekerja. Banyak perusahaan besar yang terus berkembang dan memperoleh keuntungan tinggi. Sementara banyak pekerja yang menerima upah relatif rendah dibandingkan dengan hasil kerja yang mereka berikan. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan dan posisi yang tidak seimbang antara pekerja dan pemilik modal. Situasi ini memperlihatkan bahwa akumulasi kapital tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperlebar ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil. Maka dalam hal ini, kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik terletak pada proses akumulasi kapital yang cenderung menguntungkan pemilik modal, serta dampaknya yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok pekerja. Pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi ketimpangan sosial. Dalam ekonomi liberal yang dipelopori oleh Adam Smith, ketimpangan dianggap bisa berkurang melalui mekanisme pasar. Sistem ini menekankan kebebasan individu untuk berusaha, bersaing, dan mencari keuntungan. Dengan adanya persaingan diharapkan tercipta efisiensi dan peluang ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, dalam ekonomi sosialis yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, ketimpangan justru dianggap sebagai akibat dari sistem kapitalisme. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif untuk mengatur distribusi kekayaan. Misalnya dengan melalui kepemilikan bersama atas sumber daya atau kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi liberal lebih mengandalkan mekanisme pasar, sedangkan ekonomi sosialis lebih menekankan peran negara dalam menciptakan keadilan sosial. Hal tersebut terlihat dalam kehidupan saat ini, di mana banyak negara tetap memberi kebebasan pada pelaku usaha untuk berkembang, tetapi juga menerapkan kebijakan seperti subsidi untuk mengurangi kesenjangan.
Nah, dari penjelasan di atas, menurut saya pendekatan yang lebih relevan untuk digunakan saat ini bukan sepenuhnya liberal atau sosialis, tetapi kombinasi dari keduanya. Kebebasan pasar tetap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tanpa peran negara, ketimpangan bisa semakin melebar. Sebaliknya, jika negara terlalu dominan, bisa menghambat inovasi dan efisiensi.